Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Darminda Krisandi. Di video kali ini aku akan membahas tentang kapan waktu terbaik untuk berdoa. Jadi ada beberapa dari kalian yang bertanya seperti ini. Kak, doanya paling bagus jam berapa dan apakah harus doa setiap hari? Atau cukup sekali saja? Apa ini harus diucapkan saat tengah malam? Kan niatannya beda, bukan sekedar doa biasa. Jadi gini, aku mau bilang bahwa kamu bisa datang kepada Tuhan kapanpun tergantung keyakinan dan niat kamu. Tetapi ada waktu terbaik, dahsyat, dan sangat berkuasa jika kita melakukannya pada waktu tersebut. Oke, aku akan share 3 waktu terbaik untuk berdoa. Yang pertama, pagi hari sebelum memulai aktivitas. Berdoa meminta perlindungan di pagi hari sangat penting karena doa ini mengawali hari kita, mengundang hadirat Tuhan dan melindungi kita dari mara bahaya. Ini dia beberapa ayat yang mendukung doa perlindungan di pagi hari. Ada di Mazmur 5 ayat 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Hal ini menunjukkan bahwa pagi hari adalah waktu yang istimewa untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari perlindungannya dan mempercayainya untuk memulai aktivitas sepanjang hari. Doa pagi menjadi waktu yang tepat untuk kita meminta tuntunan dan perlindungan Tuhan untuk aktivitas kita dalam menjalani hari-hari kita. Doa pagi melindungi kita dari kejahatan yang mencoba mencelakakan kita. Ayat berikutnya ada di Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Setiap pagi Tuhan memperbaharui kasih karunia dan perlindungannya, sehingga ini menjadi waktu yang baik untuk berdoa. Berdoa di pagi hari juga membuat kita itu siap secara rohani untuk menghadapi segala hal yang akan terjadi. Doa pagi selalu sangat penting. Bahkan hal ini seharusnya menjadi gaya hidup wajib bagi semua orang. Waktu terbaik untuk berdoa yang kedua adalah malam sebelum tidur. Berdoa sebelum tidur sangat penting karena malam hari adalah waktu yang rentan di mana mara bahaya baik secara fisik maupun spiritual bisa saja terjadi. Mara bahaya yang bisa saja terjadi secara fisik di malam hari yaitu seperti perampokan, kebakaran, bencana alam, dan lainnya. Sedangkan secara spiritual atau tidak kasat mata yaitu seperti tenung atau santet dan juga mengalami mimpi buruk atau iblis itu mengacaukan tidur kita dengan menyerang melalui mimpi yang buruk. Ada beberapa ayat penting sebagai pendukung doa perlindungan di malam hari. Ada di Mazmur 4 ayat 8. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ayat ini meyakinkan kita bahwa Tuhan adalah perlindungan utama kita di malam hari, memberi kita istirahat yang aman tanpa rasa takut. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan ketenangan dan keamanan bagi mereka yang percaya kepadanya. Malam hari adalah waktu serangan spiritual atau dunia alam roh. Matius 13 ayat 25 dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ini memperingatkan bahwa
Musuh sering beroperasi di malam hari, sehingga penting untuk berdoa memohon perlindungan sebelum kita tidur. Malam hari seringkali merupakan saat peperangan rohani terjadi, dan doa akan menjadi perisai perlindungan bagi kita. Mazmur 91 ayat 5-6 dikatakan, "Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang." Ayat ini meyakinkan bahwa ketika kita berdoa di malam hari, kita terlindungi dari bahaya-bahaya yang tidak terlihat dan kekuatan-kekuatan jahat yang beraktivitas dalam kegelapan. Doa sebelum tidur dapat menghilangkan rasa takut dan juga cemas. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Banyak orang bergumul dengan rasa takut, cemas, atau mimpi buruk di malam hari. Maka dengan berdoa akan membuat kita merasakan kedamaian dari Tuhan dan menghilangkan rasa cemas dan takut. Berdoa sebelum tidur memastikan pikiran kita tenang dan tidur menjadi nyenyak. Waktu yang terbaik berdoa yang ketiga adalah tengah malam. Ya, tengah malam adalah waktu yang penuh kuasa untuk berdoa karena terjadi aktivitas rohani yang mendalam, baik itu intervensi Tuhan maupun serangan roh jahat sering terjadi pada tengah malam, sehingga menjadi waktu yang sangat penting bagi kita untuk berdoa dalam peperangan rohani, mencari kelepasan, dan menerima terobosan-terobosan. Aku juga sudah pernah buat video tentang mengapa kita harus berdoa pada waktu tengah malam. Jadi kalau kalian butuh pedoman untuk doa tengah malam, kalian bisa nonton videonya. Alkitab menyatakan beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tengah malam yang menunjukkan pentingnya doa, di mana tengah malam adalah waktu untuk pembebasan dan terobosan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26 dikatakan, "Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua." Doa tengah malam dapat mematahkan belenggu rohani dan jasmani. Seperti Paulus dan Silas, ketika kita menyembah dan berdoa pada tengah malam, Tuhan bergerak dengan penuh kuasa untuk membawa pembebasan. Berdoa pada jam-jam ini dapat menghasilkan terobosan-terobosan dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Terobosan apa yang kamu inginkan? Terobosan finansial, sekolah, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, memiliki keturunan, dan terobosan-terobosan lainnya. Maka tengah malam adalah waktu yang terbaik untuk doa dan deklarasi apapun untuk setiap aspek hidup kamu. Karena musuh menjalankan aksinya di malam hari untuk menunda bahkan mencoba menggagalkan terobosan kita. Tetapi dengan doa, maka akan menghentikan rencana musuh atau iblis. Doa tengah malam dapat membatalkan rencana musuh sebelum rencana itu terwujud menjadi kenyataan. Tengah malam adalah waktu yang paling banyak terjadi kegiatan okultisme, ilmu gaib, tenung atau santet, pesugihan, dan kekuatan kuasa jahat lainnya. Roh-roh jahat biasanya beroperasi dalam kegelapan. Tetapi saat kita berdoa di tengah malam, maka perlindungan Tuhan akan dinyatakan. Mazmur 119 ayat 62 dikatakan, "Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil." Doa tengah malam bukan hanya tentang peperangan,
tetapi juga tentang penyembahan dan ucapan syukur yang membawa berkat Tuhan. Waktu tengah malam bukanlah waktu yang biasa-biasa saja, melainkan merupakan pintu gerbang spiritual di mana takdir diatur, peperangan di alam roh terjadi, dan di mana kemenangan akan diperoleh. Apakah kamu sedang menghadapi berbagai tantangan, mencari terobosan, mencari kelepasan dan pembebasan, atau membutuhkan perlindungan Tuhan? Maka doa tengah malam adalah senjata yang paling ampuh. Walaupun kita bisa berdoa kapan saja, namun Alkitab menekankan waktu-waktu tertentu, yaitu pagi hari, malam hari, tengah malam, sebelum mengambil keputusan penting dan saat menghadapi tantangan, di mana waktu-waktu tersebut memiliki makna yang sangat penting. Doa pagi hari menentukan langkah untuk memulai hari, mendapatkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Doa malam hari melindungi kita dari mara bahaya, dari orang-orang jahat yang akan mencoba melukai kita, insiden seperti kebakaran, bencana alam, serta memastikan kita tidur dengan tenang di dalam penjagaannya. Dan doa tengah malam terlibat dalam peperangan rohani, menghancurkan benteng pertahanan musuh atau roh-roh jahat, dan mengamankan terobosan agar tidak dicuri atau digagalkan oleh si iblis. Kemudian pertanyaannya, sampai kapan kita berdoa? Jawabannya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Jadi kita harus terus memiliki gaya hidup berdoa, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu siap untuk mendengarkan dan bertindak. Saat kita menjadikan doa sebagai prioritas, kita akan berjalan dalam perkenanan, perlindungan, dan kemenangan Tuhan atas setiap pergumulan hidup. Dan jenis doa yang paling penting untuk peperangan melawan serangan iblis adalah doa perlindungan. Karena doa ini akan membatalkan segala sesuatu yang musuh lakukan terhadap kita. Dan salah satu waktu yang paling dahsyat sekaligus paling penting untuk berperang melawan musuh adalah jam-jam tengah malam, antara jam 12 dini hari sampai jam 3 pagi. Itu adalah waktu di mana orang jahat berkumpul dan membentuk senjata mereka untuk melawan target mereka. Jadi seperti ini, orang-orang jahat akan berjaga di tengah malam untuk menembakkan panah-panah jahat ke dalam kehidupan target mereka. Panah-panah yang ditembakkan kepada target mereka bisa berupa santet, mantra atau sihir, guna-guna, dan yang lainnya. Jadi orang jahat akan berjaga di tengah malam untuk menembakkan panah-panah jahat ke dalam kehidupan target mereka. Di tengah malam seringkali banyak orang juga mengalami mimpi buruk, kelumpuhan atau ketindihan saat tidur, dan serangan roh jahat terhadap tubuh mereka. Dan inilah waktunya untuk kita bangun dan menghadapi serangan, mungkin rasa iri hati dari orang lain terhadap kita, dan gangguan yang dapat merampas berkat-berkat Tuhan dan penyediaan bagi kehidupan kita. Jadi jika kamu sedang mengalami kemunduran dalam hidup, kekurangan, ketidakberhasilan, penyakit, penderitaan, penundaan pernikahan, belum memiliki keturunan, penolakan, kemandekan, mimpi buruk, dan segala bentuk masalah lainnya dalam hidup kamu, maka hal tersebut bisa jadi merupakan akibat serangan spiritual dari musuh-musuh yang tidak kamu ketahui. Dan seringkali senjata mereka dilakukan pada tengah malam. Itulah sebabnya mengapa kamu harus terlibat dalam doa tengah malam untuk membatalkan apapun yang telah dilakukan oleh musuh. Oke, ini penjelasan sedikit dari aku tentang kapan waktu terbaik untuk berdoa. Semoga menjawab pertanyaan dari kalian. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel aku. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat, dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye bye, see you in the next video.